internasional. Tidak ingin mengulur waktu yang begitu panjang, kita langsung lanjut kepada narasumber kedua, Mbak Novi dari JHI Unpar. Silakan Mbak Novi, 10-15 menit kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Mas Hasan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya, undangannya, terutama inisiatif yang sangat luar biasa dari teman-teman UMY. Saya sangat sambut dengan gembira, dan juga terima kasih buat semua partisipan yang ada di ruangan ini pagi hari ini. Saya sudah menyapa beberapa satu persatu secara pribadi. Kalau dirasakan namanya saya kenal, kalau yang belum juga mohon maaf. Salam kenal dari Bandung, dari Universitas Katolik Parahyangan. Saya biasa dipanggil Novi, N-O-P-H-I-E, kan orang Sunda jadi Novi gitu ya, pakai P. Tapi sebetulnya nama aslinya sangat jauh dari nama panggilan ya, Elizabeth Dewi gitu. Jadi kalau nanti ada yang menerima email dari Elizabeth Dewi, ya sebetulnya orangnya ini juga gitu. Cuman ya kadang-kadang bikin bingung aja. Oke, terima kasih juga buat presentasi dari Mas Ari. Rasanya kayaknya nggak tahu Mas Tirta, Mas Yandri sama Mbak Ani sepakat atau enggak. Kayaknya semua udah disampaikan gitu ya sama Mas Ari gitu ya. Jadi saya juga bingung saya mau ngomong apa ini sejujurnya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Saya coba izin untuk share screen. Mudah-mudahan terlihat. Apakah sudah bisa terlihat, Mas Hasan? Sudah. Oke, baik. Sudah dalam bentuk slide ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, ini jadi sekali lagi ini adalah Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional. Mungkin rasanya yang terbungsu ya, diakreditasi di antara kita berlima gitu rasanya ya. Saya banyak belajar dari UMY, saya belajar banyak juga dari teman-teman di Unair, dari Mbak Baik dan teman-teman. Tapi ya akhirnya sekarang kita bertemu di sini. Oke, tanpa berpanjang-panjang, sebetulnya tadi saya bilang bahwa sudah disampaikan oleh Mas Ari sebetulnya ya, bahwa apa yang sudah diinikan. Saya hanya mengenalkan, kalau untuk Bapak Ibu sekalian mungkin yang belum kenal, ini ada alamat websitenya, silakan dibuka, silakan bermain-main, silakan berselancar di situ untuk mencari tahu apa yang ada di dalam jurnal kami. Mirip sekali namanya dengan UMY, kalau UMY JHI, kalau kami JIHI, jadi cuma beda satu I aja gitu ya. Ini adalah jurnal di jurusan HI Unpar yang merupakan anak asuh dari pusat studi yang ada di Unpar, HI Unpar, yaitu Parahyangan Center for International Studies, atau biasa disebut PACIS. Kami terbit di antara bulan Maret sampai dengan Mei, tapi kadang-kadang ya mohon dimaklumi meleset sedikit kadang-kadang ya, dan juga September sampai November, ini juga edisi yang kedua. Nah, mungkin yang agak membedakan sedikit dengan jurnal-jurnal lainnya adalah kami menerima naskah-naskah sesuai dengan KBI atau kelompok bidang ilmu yang ada di HI Unpar. Kami punya KBI 1 sampai dengan 4. KBI 1 itu adalah untuk artikel-artikel yang berkaitan dengan politik dan keamanan internasional. KBI 2 itu untuk artikel-artikel yang ada di bidang ekonomi politik internasional. KBI 3 itu untuk yang rezim dan organisasi internasional. Dan KBI 4 ini untuk yang bidangnya adalah diplomasi, komunikasi, dan juga transnational issues. Nah, ini yang mungkin agak membedakan sedikit dengan jurnal-jurnal yang lainnya. Sama dengan teman-teman yang lain, kita juga double blind review, kadang-kadang kadang-kadang triple gitu. Terutama ketika ada situasi-situasi di mana reviewer pertama accepted, reviewer kedua rejected. Nah, itu untuk mencari objektivitas, kami biasanya mengundang reviewer ketiga. Dan mirip juga dengan JHI, kami mencoba untuk mengkombinasikan antara reviewer dalam negeri dan reviewer luar negeri.
dari berbagai institusi. Ini juga mungkin yang agak membedakannya, bukan hanya akademisi tetapi juga praktisi ya. Jadi kami punya sejumlah reviewer dari kementerian terkait, kami juga punya reviewer dari think tank baik di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Nah, ini yang agak membedakan. Kenapa? Karena kami ingin melihat bagaimana ilmu hubungan internasional ini bukan hanya sebagai sebuah ilmu saja, tetapi bagaimana hal tersebut dipraktekkan di lapangan. Kalau untuk author guideline-nya, silakan nanti teman-teman klik aja di dalam ini ada kalau saya kalau teman-teman buka author guideline-nya ada di dalam website ya, dan juga artikel yang kami terima bisa artikel penelitian atau juga bisa artikel opini. Itu sangat terbuka. Kami sangat terbuka dengan keberagaman dan kami masih punya policy bahwa bisa menerima dalam artikel bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Tidak ada perbedaan. Tapi kalau untuk artikel bahasa Indonesia, mungkin kami menggunakan tenaga-tenaga reviewer yang adalah orang Indonesia, tetapi mungkin sedang berada di luar negeri dan berafiliasi dengan beberapa pusat studi ataupun universitas di luar negeri. Itu berkaitan dengan naskah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau bagaimana proses perjalanan naskah, sebetulnya sekali lagi sama aja kurang lebihnya, tetapi saya membaginya menjadi apa sih yang harus dilakukan dan apa yang mohon dicoba untuk jangan dilakukan ya. Yang untuk dilakukan memang kami sangat mengharapkan, saya pikir semua editor in chief yang ada di ruangan ini sepakat bahwa kalau mau submit tolong ikuti author guideline ya. Jangan bikin guideline sendirian karena kami sudah mencoba untuk membuat author guideline untuk kemudahan berproses ya. Jadi tolong ikuti author guideline-nya ketika sudah submit. Lalu ikuti alur OJS dengan baik mulai dari proses submisi sampai dengan mudah-mudahan publish ya. Tadi juga Mas Ari sudah menyampaikan cek email, tolong cek email. Kadang-kadang author kalau sudah submit terus sudah nggak ngecek lagi emailnya. Jadi tolong komunikasi, saya sepakat sama Mas Ari ya, komunikasi itu menjadi salah satu kata kunci yang paling penting. Bukan lalu kalau sudah submit, sudah selesai persoalan, tapi tolong cek email dan berikan kepada kami nomor HP yang aktif, ya, supaya kita bisa berkomunikasi, karena kadang-kadang email mungkin ada nggak dicek, nah mungkin kita bisa menggunakan jalur komunikasi via HP, apakah itu telepon atau WA atau hal yang lainnya. Dan yang terakhir, yang paling penting untuk diingat dan dilakukan adalah bahwa proses publikasi melalui jurnal itu adalah sebuah proses. Dan saya beri titik 3 ya, artinya bisa proses panjang gitu ya. Nah ini butuh kesabaran, butuh juga waktu, dan butuh juga banyak hal yang harus disadari bersama, bukan hanya dari pihak jurnal, tetapi juga dari pihak autor, dan juga tolong diketahui juga bahwa proses review itu adalah proses yang panjang, proses yang kadang-kadang butuh kesabaran. Ya. Nah maka yang jangan dilakukan, tadi Mas Ari juga sudah menyampaikan, jangan double publication. Ya, kirim artikel ke beberapa jurnal, lalu lihat deh kira-kira terbitnya di mana. Nah ini pernah terjadi juga ya, rasanya kita sering curhat-curhat di antara editor, bahwa tiba-tiba di sini terbit, di situ terbit. Nah, kan gimana nih kayak gini? Baru akhirnya ribut. Sementara sumber dayanya sudah dikerahkan untuk mempublikasikan jurnal itu. Sama juga kami mengecek tingkat kemiripannya. Biasanya kami patok sekitar 15% tingkat kemiripan, masih oke, tetapi lebih dari itu kami minta author untuk cek ulang atau kami reject, itu ya tingkat kemiripannya. Lalu mohon maaf, kami belum bisa menerima mahasiswa S1, tulisan mahasiswa S1, bukan mau mendiskriminasi, bukan mau membuat mereka termarginalisasi, tapi ada alasannya, dan nanti akan saya sampaikan kenapa alasannya. Ya.
Profesionalitas tolong dipahami bahwa kalau pakai bahasa anak sekarang, tolong jangan baper gitu ya. Kalau ditolak ya, kalau dikomentarin, tolong jangan baper karena semua yang dilakukan di jurnal ini sifatnya adalah profesionalitas. Kami nggak melihat siapapun, mau seorang guru besar, mau seorang alumni S1 sekalipun, alumni oke boleh ya, atau siapapun kami perlakukan sama, tidak ada yang berbeda. Nah maka tolong jangan baper ketika ditolak ataupun ada proses-proses apa. Dan yang jangan dilakukan sebaliknya dari yang tadi adalah terburu-buru ya. Baru submit hari ini langsung WA atau email, saya sudah submit, kira-kira kapan bisa terbit? Halo, dunia tidak seindah itu gitu ya. Proses juga butuh waktu ya dan segala macam. Oke, pengelolaannya tadi Mas Ari juga sudah menyampaikan letter of acknowledgements ya atau LOA itu biasanya kami berikan memang kepada author dan reviewers, tetapi sesudah publish ya. Kami meng-acknowledge apa yang mereka lakukan karena mereka sudah melakukan sesuatu ya. Reviewer juga kami berikan sehingga jangan khawatir, semuanya kami berikan sesuai dengan kebutuhan dan juga apa yang sudah dilakukan. Tetapi kami bisa memberikan juga kepada kadang-kadang author juga butuh letter of acceptance ya. Nah ini khusus ketika sudah publish. Kalau letter of acknowledgement itu bisa ketika submit, bisa kami berikan bahwa sudah submit ya. Sudah submit kan belum tentu publish. Tapi letter of acceptance itu artinya dia sudah publish. Nah ini yang biasanya kami gunakan untuk mengakali dalam tanda kutip kebutuhan-kebutuhan, terutama dosen biasanya ya, yang mau Japfung, yang BKD dan segala macam itu ada kebutuhan. Dinamika waktu ini juga menjadi kata kunci yang paling penting pengelolaan ini. Kenapa? Makanya saya mengakui dengan sangat rendah hati masih ada kadang-kadang keterlambatan, masih ada kadang-kadang meleset sedikit karena semuanya sifatnya sangat-sangat luar biasa dinamis ya. Reviewer itu bisa kadang jihi belum berbayar, saya kasih kata kunci belum ya, bukan tidak ya, belum berbayar, Bapak Ibu sekalian masih bisa menikmati semuanya ini dengan free. Lalu juga kami memberikan edisi cetak terbatas untuk autorsnya, untuk memberikan penghargaan kepada authors. Dan juga sekali lagi kami mengelola ini tidak berbasis kepada kepentingan tertentu, tidak ada kepentingan sama sekali. Jadi kami sekali lagi profesional, tidak ada diskriminasi atau apapun atau pembedaan apapun ya. Oke, ini adalah teman-teman yang ada di balik layar. Tanpa mereka saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak tahu apakah mereka hadir atau enggak, saya belum sempat ngecek. Tetapi ada 4 orang yang menemani saya saat ini secara intens ya. Rekan-rekan dosen juga pasti menemani sebagai session editor, juga ada board editor, tetapi 4 orang ini adalah saya menyebutnya orang-orang di balik layar karena mereka tidak muncul banyak, tetapi mereka menemani. Ada rekan saya, kolega saya Mas Nara, sebagai editor pendamping saya yang sangat luar biasa. Lalu juga ada Ines, ini yang 3 ini adalah mahasiswa dan mahasiswi magang. Kami sangat berterima kasih kepada mereka mendedikasikan waktu. Ines itu mahasiswi HI, dan ada Kuadrat dan juga Fritz, ini adalah mahasiswi dari Fakultas Teknik Sains ya, Informatika. Mereka adalah orang-orang yang ada di balik sistem IT kami, karena saya punya keterbatasan, kita punya keterbatasan, kami punya keterbatasan dengan sistem informasi. Nah, tadi saya sudah menyampaikan kenapa saya atau kami tidak menerima artikel S1, karena kami punya jurnal khusus untuk mahasiswa S1 ya, baik dari Unpar ataupun dari luar, dan yang namanya adalah KSM-PMI. Jurnal sentris KSM-PMI. KSM-PMI adalah kelompok studi mahasiswa pengkaji masalah internasional. Ini sudah terbit semenjak awal tahun 2000-an, dan karena kami sudah punya dipercaya untuk mendapatkan dana hibah
pembinaan dan segala macam, maka ini kami akhirnya jurnal sentris ini kami kelola, kami dampingi untuk bisa masuk ke dalam OJS. Ya, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Mas Nara dan saya dan juga teman-teman akan membantu membidani sentris ini supaya bisa masuk ke dalam OJS. Saya pikir mungkin ini satu-satunya jurnal mahasiswa yang akan dikelola secara profesional melalui OJS di HI Indonesia. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang memang berminat ataupun ada masalah atau ada pun kendala apapun ataupun ada komunikasi lebih lanjut yang mau disampaikan, ini adalah narahubung kami. Tadi sudah saya kenalkan, ada Ignes. Ini adalah nomor HP untuk Cihi, jadi khusus untuk Cihi, bukan HP personal. Dan ini adalah email kami, cihi@unpar.ac.id. Terima kasih Mas Hasan atas waktunya. Segitu dari kami dari Bandung. Terima kasih Mas Hasan.